Iya, shalom, Pastor. Shalom. Harus open cam, Pastor. Enggak juga, Oh, nggak apa-apa. oh ya. Saya ada 3 pertanyaan, Pastor. Iya, Yang ke satu ya, kita itu kan keturunan orang benar. Terus berarti orang yang belum percaya itu bukan orang benar. Betul atau tidak gitu ya. Terus yang kedua, kita dibenarkan oleh apa? Apakah oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, atau oleh perbuatan kita? Dua dulu deh, gitu, Pastor. Tuhan gini ya, orang orang benar itu adalah orang yang percaya Iya. ya kepada Tuhan Yesus. Apa tuh percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya cintanya. Hmm. Cintanya yang seperti apa? Cinta yang mati untuk kita untuk dan memberikan pengampunan sekalipun kita bolak-balik mengkhianati. Itulah cinta. Artinya kita percaya berarti kita percaya dengan cinta, berarti kita percaya bahwa kita juga harus mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, kita tidak akan diampuni. Seberapa banyak kita mengampuni, segitu juga kita diampuni. Itu Oke. yang namanya percaya itu seperti itu. Ya, yang membuat kita diampuni apa? Percayanya atau penyalipan Yesusnya? Ya percaya apa ya, percaya kepada penyalipan Yesus. Percaya kepada cintanya Tuhan Yesus. Dan namanya percaya itu bukan aku percaya terus sembuh. Yang namanya percaya berarti kan kita mau hidup dengan itu kan. Terus Tuhan Yesus Iya. berkata, ayo ampuni. Aku nggak bisa Tuhan, loh kamu katanya percaya sama saya. Lepaskan aja, aku cuma tinggal dilepasin aja kok. Nggak mau Tuhan, berarti kamu nggak percaya sama saya. Tapi Pastor, diampuni pasti, tapi hukuman kan tetap harus dilakukan kan? Maksudnya harus hukumannya dari Tuhan gitu loh. Tuhan itu Kalau tidak nggak akan salah menghukum. 2-3 minggu yang lalu Pastor ada ngomong deh gitu. Tuhan itu nggak menghukum. Kita itu dihukum oleh perbuatan kita sendiri. Oh iya, pokoknya hukumannya kita tetap jalanin gitu loh. Nah, masalahnya begini, saya juga pernah ngomong, ketika kita nabur gandum, Hmm, apakah selalu tumbuh tuh gandumnya? belum tentu. Kalau kita nabur rumput, biji rumput itu, apakah selalu tumbuh? Kalau rumput, iya kali ya, Enggak juga, belum tentu juga. tergantung tanahnya. Sama saja, baik gandum maupun rumput sama-sama belum tentu tumbuh. Memang kalau kita nabur gandum, rumput selalu tumbuh di sana. Ya enggak? Ya, Karena burung-burung selalu membawa tuh. Nah sama kalau kita nanam rumput, gandumnya harusnya tumbuh, tapi mati kalah sama rumputnya. Itu kan masalahnya kan. Artinya kita nabur gandum belum tentu tumbuh, nabur rumput relatif belum tentu tumbuh, tapi lebih mudah nabur rumput, nabur yang jahat dan menuai yang jahat daripada menabur yang baik, menuai yang baik. Artinya ketika kita menabur yang baik, belum tentu kita menuai yang baik loh. Karena apa? Karena banyak rumput di sana, oh gitu. banyak yang jahat. Dan ketika kita menabur yang jahat, dengan kasih karunia Tuhan, bisa tidak tumbuh loh. Oke. Loh, ajaib ya. Loh, ada orang yang jahatnya minta ampun tapi tidak nuai kejahatannya dia loh. Kalau gitu tidak adil. Ya bukannya masalah adil, tidak adil. Itulah keadilan. Itu kenapa Pastor bisa bisa tidak menuai atas kejahatannya? Kan kasih karunia. Saya tidak Hmm, bilang ada ya, tidak bilang pasti ya, tapi ada. Artinya mungkin satu dari sejuta kemungkinan kasih karunia. Ada orang mendapat kasih karunia sehingga dia tidak perlu menuai apa yang dia tabur. Contohnya itu tadi, nyatanya kita kalau nanam rumput kan tidak selalu tumbuh kan. ya, ya. Sama seperti kalau kita nanam gandum juga tidak selalu tumbuh kan. Ada Ya. iklimnya kan. Kenapa gandum yang kita tanam nggak tumbuh? Karena kita nanamnya di padang gurun. Ya nggak? Sama Ya. rumput kita tanam, nggak tumbuh. Ya karena mungkin masih musim salju, jadi nggak tumbuh. Begitu tuh musim panas ya tumbuhnya setengah mati. Misalnya begitu loh Bu Ellen. Ya, jadi Pastor, kita dibenarkan oleh hukum kasih karunia Tuhan. Seperti itu Mm-mm. ya.
Ada kasih karunia. Jadi kalaupun menuai ya kita nuai sama Tuhan sehingga apa yang kita tuai yang jelek itu tetap menjadi kebaikan. Oke. Misalnya nih ya, kita nih menuai yang jahat nih, tapi kita bertobat loh. Tetap kita menuai kan? Ya. Tetapi semua yang kita tuai itu akan menjadi kebaikan. Oke. Karena semua yang jahat itu bisa Tuhan rubah jadi baik. Tuh, orang fitness. Apa bedanya orang fitness sama kuli songgol sama-sama ngangkat 100 kilo? Iya kan? Ya. Kan sama kuli di pasar ngangkat 100 kilo. Orang fitness ngangkat 100 kilo. Bedanya apa coba? Orang kan banyak nggak menyadari kan? Gitu loh. Apa tuh Makanya, bedanya? ya beda dong. Orang kalau ngangkat kuli-kuli di sok, tidak beda tapi beda. Berbeda tetapi tidak beda. Sama-sama ngangkat 100 kilo. Sama-sama capek, sama-sama pada sakit badannya. Bedanya, kalau kuli songgol ini ngangkatnya sambil punya utang, menjerit, si yang fitness ini pulang dari fitness jadi gigolo dia. Iya kan? Enak. Gitu loh. Dibayar. Kuli songgol, pusing dia gitu, di rumah ditagih. Padahal badannya sama-sama gede loh, sama-sama bagus badannya. Cuma si kuli songgol ngangkatnya sambil menjerit, ya kan, sambil menjerit penderitaan. Yang gigolo ini fitness ngangkatnya sambil menjerit menggelinjang keenakan. Itu bedanya. Nah, sehingga si kuli songgol ini ketika dia tahu hidupnya di padang gurun, ketika dia ngangkat sambil mengucap syukur, nanti dia sehat, dia istrinya bahagia, nanti dia bisa terlepas dari hutangnya karena ucapan syukur. Nah, si gigolo ini sambil fitness, sambil ngomel-ngomel, akhirnya dia kena penyakit. Akhirnya udah kenapa habis badannya. Si Kuli Songgol ini matinya mati tua sehat-sehat karena dia olahraga. Si yang fitness ini akhirnya matinya menderita kena HIV. Kena sipilis. Oke, Itu contoh, Pastor. ini saya kasih contoh ekstrim itu loh. Ya kan? Ya. Artinya si Kuli Songgol ini kan sedang menuai sesuatu yang kelihatannya tidak enak. Tapi dia bersama Tuhan, dia beri ucapan syukur di dalamnya. Maka dia happy ending. Sementara si Gigolo ini, dia sambil fitness, sambil ngomel-ngomel, dia kan sambil ngutukin, akhirnya dia mati dalam penderitaan. Oke, Pastor, satu lagi boleh nggak, Pastor? Hmm. Yang tadi Ibu Ros tanya tentang padang gurun. Kalau orang sedang ada di posisi padang gurun, itu boleh kita kasih motivasi atau nasihat karena dia sendiri mungkin tidak mengerti bahwa itu adalah sekolah kehidupan. Boleh tidak, Pastor? Sesedikit mungkin, jangan kebanyakan nasihat. Sesedikit mungkin ya. Tapi kasih, tapi sedikit, jangan ngajarin. Karena Oh capek. ya. Kalau kita Ya, lagi enggak, nganggur diajari orang capek. ya bukan ngajarin, Saya cuman itu mengingat. bolak-balik diajari orang, saya jengkel. Malah jengkel saya. Saya Oh, bilang, sedikit kamu aja ngomong ya. itu saya sudah tahu, nggak usah ngajarin. Sekarang ini saya lagi banyak utang, mau nggak kamu bayarin utangnya saya? Kan saya cuma mikirnya gitu. Oh, terus ada orang yang saya datang, oh saya punya sesuatu yang lebih berharga dari uang. Dia mau nasihatin saya, tak tinggal, saudara. Kampret lu, nggak butuh nasihat, saya lebih pintar dari kamu, saya lebih ngerti dari kamu. Mau nggak kamu ngutangin saya buat bayar utang? Udah gitu aja kan. Yang saya butuhkan bukan nasihat, tapi utangan. Kalau bisa kasih hibah. Saya lagi susah, lagi puyeng. Ini besok anakku bayar sekolah, besok ada tagihan, besok ada ini, waduh. Belum lagi ada cicilan ini, waduh. Terus saya kasih nasihat yang lebih berharga. Dia mau sok-sokan nasihatin saya, waduh, tak sentak, tak bentak. Aduh, nggak ada waktu dengerin kamu. Kadang-kadang orang maunya begitu ya, nggak usah sok ngasih nasihat. Ya makanya kan orang datang ke gereja, ya kan orang datang, ya orang kan datang. Nah kalau lagi besuk,
jangan banyak ngasih nasihat, saudara. Kalau Oh lagi ya. besuk itu, kita nyanyi aja. Yuk nyanyi yuk. Nyanyi satu lagu yang menguatkan hati. Kalau orang nyanyi kan nyanyi sama-sama. Terus, nah kalau dia datang nangis, curhat, jangan langsung dinasehatin. Kadang-kadang dia cuma pengen ngobrol, cuma pengen Iya. didengerin. Terus kita nasehatin, jengkel juga dia. Oke. Ya kan? Nah, Iya. jadi kayak teman-temannya Ayub itu loh, tiga sok ngasih nasehat, malah dibilangin dasar sialan kamu semua, katanya Ayub. Mau ngasih nasehat, tapi akhirnya kan menghakimi kan? Padahal kan Iya. dia cuma mau ngasih nasehat. Bilang, dasar sialan kamu semua, katanya si Ayub itu kan. Tapi terakhir teman yang paling muda nggak banyak ngomong ya. Itu. Jadi kalau besuk jangan banyak ngomong. Oke, Dengarkan saja. Pastor. Terima kasih, Dengarkan. Pastor. Ya.